Mari kita berdoa, sudah siap? Ya, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa serius mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang jalan sini sana sini, biar kita menghormati pemberitaan firman Tuhan supaya kita diberkati ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Kami rindu kembali diberkati, dikuatkan, ditegur, dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu, buka hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bukan saja mengerti, memahami firman Tuhan, tapi kami siap menerima, mengerjakan, melakukan dalam kehidupan kami, bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain ketika kami mengerjakan, melakukannya. Tuhan tolong kami, supaya kami bukan saja pendengar-pendengar yang baik, tapi juga pelaku-pelaku yang baik. Tuntun ya Tuhan dari awal sampai selesai supaya kami boleh sharing firman Tuhan untuk berbagi satu sama lainnya supaya kami bisa saling melengkapi, saling memperkaya dalam kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Saya berdoa, haleluya, dan siap kita yang mendengar firman Tuhan berkata bersama. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Kita khususnya di mulai bulan Mei atau bulan April ya, bentar lagi Mei, kita sudah ada bahan KTB ya, KTB yang terbaru. Kita akan membahas kitab Efesus ya, kitab Efesus. Ya, kitab Efesus itu ada berapa pasal? Cepat, 1, 2, 3. Ya, ada yang tahu. Berapa pasal? 6. Oke, 6 ya. Tertib ya, jangan jalan-jalan, ini nggak masuk ke itu rekaman tuh. Kalau ada yang kiri sana kirim sini ke rekam tuh ya. Oke, baik. Kita baca dulu kitab Efesus, baru nanti disampaikan apa yang menjadi temanya. Kitab Efesus pasal yang pertama, kita akan membaca ya, khususnya ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 dulu. Ya. Atau kita baca secara keseluruhan sampai 14 ya, sampai 14. Oke, 14 ya, sampai 14. Oke, dimulai dari sayap kanan membacanya satu-satu ayat supaya kebagian semuanya. Sayap kanan itu berarti Tari. Tari, ayo. Efesus pasal 1 ayat yang pertama, Ibu Berkot salam. Demikian firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, orang kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat kedua, kasih karunia dan nikmat sejahtera dari Allah, Bapa kita juga diturunkan di Kristus. Suaranya agak kencang dikit. Efesus 1 ayat 1, 2, sekarang 3. Sekarang 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Dia Allah telah memilih kita dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang diperlihatkan kepada kita dalam Dia yang bersih. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh dosa, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kembali ayat 9. Sebab Dia telah menyatakan manusia kehendak kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Yesus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan.
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Ya, jadi hari ini kita membahas ya pendalaman Alkitab melalui KTB kelompok bersama ini, yaitu bertumbuh di dalam Kristus atau dewasa di dalam Kristus. Ya, saya juga katakan menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi kitab Efesus itu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi kalau bisa kita perhatikan latar belakangnya sebenarnya tidak ada masalah di jemaat di Efesus itu. Ya, biasanya kan Paulus itu mengirimkan surat di Korintus, di Filipi, di tempat lain, ya jemaat yang lain karena ada masalah. Tapi kalau di Efesus ini tidak ada masalah. Kita perhatikan untuk pengantar dulu ya. Ya, pengantar kitab Efesus ada di link Immanuel, bahannya saya sudah share ya. Buka di situ ya supaya bisa diikuti ya. Ya, jadi surat Efesus ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 61 Masehi. Oleh siapa? Tadi di ayat 1 dan 2 sudah dibaca, yaitu Rasul Paulus ya. Dan juga dijelaskan juga itu di pasal 3 ayat yang pertama. Jadi ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di mana? Di kota Roma. Ketika dia ada di penjara ya. Ya, di penjara yang pertama kali. Itu bisa kita baca di pasal 31, pasal 4 ayat 1 dan juga pasal 6 ayat 20. Nah, surat Efesus ini dikenal sebagai surat penjara. Ya, surat penjara ditulis pada waktu yang hampir bersamaan dengan surat-surat yang lain termasuk surat Kolose ya. Ya, karena surat Efesus dengan Kolose itu hampir ada kesamaan ya. Ya, kesamaan. Dan latar belakang Paulus menulis surat ini bukan karena ada permasalahan di jemaat Efesus, tidak seperti yang lainnya. Tetapi karena apa? Karena Paulus yakin bahwa jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang merindukan apa? Merindukan pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Itu luar biasa. Jadi Paulus ini yakin bahwa jemaat di Efesus itu adalah orang-orang atau jemaat yang selalu rindu bertumbuh di dalam Kristus. Makanya membutuhkan namanya firman. Ya, firman yang disampaikan oleh gembala mereka, yaitu adalah Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus. Ya, sesungguhnya kita pun harus demikian. Jemaat, hati-hati jangan kita sampai jenuh, bosan ya dengan firman. Berarti kita sedang lebih kuat dipengaruhi oleh dunia. Ya, kita ada di dunia bukan berarti kita orang dunia. Kita boleh hidup di dunia tapi bukan berarti kita hidup dengan cara dunia. Firman Tuhan itu harus menjadi patokan, ukuran dalam kehidupan kita. Ditunjukkan dengan apa? Ada kerinduan terus-menerus untuk belajar akan firman Tuhan. Jadi, di dalam surat Efesus ini, Paulus mendorong apa? Mendorong jemaat di Efesus itu supaya lebih bertumbuh lagi. Supaya lebih bertumbuh lagi, supaya lebih dewasa lagi di dalam Kristus. Jadi tujuan Paulus dalam surat Efesus adalah membangun apa? Membangun kesatuan dan kedewasaan jemaat di dalam Kristus. Itu nanti akan kita baca di Efesus 1 ayat 3, Efesus 4 ayat 1 sampai 3 dan juga dilanjutkan di ayat 13 16. Jadi membangun apa? Kesatuan supaya jemaat di Efesus tetap bersatu dan semakin dewasa di dalam Kristus. Nah, ini bukan harapan dari Paulus, tapi ini juga adalah suatu kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi ada beberapa sasaran dari surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus itu. Tadi yang pertama sasarannya adalah supaya menolong jemaat
menyadari apa? Menyadari status pribadi orang percaya di dalam Kristus. Jadi status kita ini dalam Kristus itu adalah orang kaya loh kita. Orang kaya. Ya, melebihi dari orang kaya nomor satu pun di dunia ini, kita ini orang kaya. Kalau orang kaya di dunia ini secara materi, ya secara materi melimpah uang dan yang lain, itu kaya di dunia. Tapi kalau kita kaya hari ini dan kaya untuk selama-lamanya, kaya di surga. Ya, kekayaan rohani itu melebihi dari apapun dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, makanya Paulus mau memberikan suatu kesadaran kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus, engkau itu orang kaya. Engkau orang-orang kaya di dalam Kristus. Ya. Nah, melalui apa? Yaitu melalui mengenal karya Kristus. Kalau sudah mengenal karya Kristus, karya Tuhan, maka akan mengenal kekayaan kita di dalam Kristus. Nah, jadi ini semua ya menyatukan semua orang percaya, yaitu melalui Roh Kudus. Kita baca tadi ayat 11 ya, sampai yang ke-14 itu. Nah, jadi yang pertama ini sebenarnya bersifat pengajaran atau sering disebut dengan apa? Doktrinal. Nah, doktrin ya. Nah, jadi di pasal 1 sampai pasal 2 itu berupa doktrin. Nanti kalau udah masuk pasal 3 sampai terakhir itu sudah hal-hal yang praktis ya, hal-hal praktis. Oke. Itu yang pertama. Lalu kedua, sasaran ataupun fokus dari surat Efesus itu apa? Mendorong jemaat agar menjadi dewasa di dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, seluruh aspek kehidupan berarti apa itu? Ya, tidak ada sesuatu yang tidak dewasa. Gitu ya. Ya, berkata-kata dengan kata dewasa, berpikir dengan dewasa, berperasaan dengan dewasa, berbuat dengan dewasa. Ya, seluruh kehidupan kita harus menjadi dewasa. Jadi bukan hanya tubuhnya, fisiknya dewasa. Orang yang sudah berumur dan sudah besar fisiknya belum tentu dewasa secara rohani. Justru banyak menjadi anak-anak rohani. Anak rohani itu dilihat dari apa? Ya, gampang menyerah di dalam kehidupan, gampang putus asa dalam kehidupan, ya, mengalami kejenuhan rohani dan lain sebagainya. Ya, jadi kedewasaan itu adalah hidup yang apa? Yang perpadanan dengan Kristus. Apa yang diajarkan Kristus? Ya, hidup kita seperti yang diajarkan oleh Kristus, begitu. Ya, jadi apapun yang kita tahu tentang firman Tuhan, kita harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan itu. Nah, itu yang disebut dengan berpadanan ataupun sesuai ya. Jadi ini apa ini? Ini kalau tadi bersifat doktrinal, nah kalau ini bersifat praktis. Kekayaan kita di dalam Kristus itu bersifat doktrinal. Kalau hal ini, kekayaan itu membuat kita semakin dewasa dalam Kristus, merupakan hal yang sifatnya praktis atau sering disebut dengan aplikatif. Ya, aplikatif. Oke. Jadi tujuan Allah bagi jemaat Efesus itu juga berlaku bagi siapa? Bagi jemaat dari segala tempat, di segala tempat sepanjang zaman, berarti termasuk kita. Ya, jadi surat Efesus ditulis bukan hanya untuk jemaat Efesus, tapi bagi kita sekarang ini. Nah, oleh karena itu surat Efesus dijadikan bahan utama di dalam pembinaan dasar KTBI, yaitu kelompok temu bersama Immanuel. Ya. Nah, jadi studi surat Efesus itu dimaksudkan untuk apa? Menolong kita semua anggota KTB ini bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Ya, ya. Jadi ada beberapa topik nanti akan kita bahas. Itu ada 12. Berarti kalau 12 ini berarti 3 bulan ini ya. Karena 1 bulan 4. Berarti kan ini 3 bulan. Ya, betul ya. Yang pertama. Nanti topik yang pertama yang hari ini akan kita bahas kekayaan rohani. Yang kedua, pengertian rohani. Yang ketiga, karunia rohani. Yang keempat, kesatuan rohani. Yang kelima, dewasa dalam bersaksi. 6, dewasa di dalam doa. 7, dewasa di dalam relasi atau hubungan. Yang ke-8, dewasa di dalam Kristus. Dewasa di dalam etika, itu yang ke-9. Ke-10, dewasa dalam keluarga. Yang ke-11, dewasa dalam profesi. Dan yang terakhir 12 itu adalah peperangan rohani. Nah, 12 ini nanti akan kita bahas. Berarti kalau selesai kitab ini berarti kita menyelesaikan satu kitab, yaitu namanya kitab Efesus, ya. Kitab Efesus itu luar biasa, ya.
Mudah-mudahan bisa kita menikmati ya, dan menerimanya selama 3 bulan ke depan kita selesaikan kitab Efesus. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang pertama. Topik pertama apa tadi? Ya, kekayaan rohani. Ya, sekarang kita perhatikan apa sasarannya. Dari apa yang sudah kita baca tadi di Efesus, khususnya ayat 3 ya. Kalau A1 dan 2 itu kan perkenalan atau salam ya. Salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ya. Jadi itu sasarannya adalah agar anggota KTB menyadari betapa kayanya kita di dalam Kristus. Betapa banyaknya berkat rohani yang tersedia di dalam Kristus bagi setiap orang percaya. Luar biasa. Sekalipun kita yang barangkali hidup cukup atau mungkin kurang secara materi, tetapi kita ini kaya secara rohani. Tapi sesungguhnya orang yang kaya rohani pasti juga mengikuti hidup berkecukupan. Ya, itu. Ya, jadi Tuhan tidak menghendaki hanya kita mengalami namanya kekayaan atau berkat rohani, tetapi juga Tuhan mau supaya kita juga diberkati secara jasmani. Jadi tas pembacaan kita tadi Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ya, kita masuk ke pengantar dulu, introduksi ya. Introduksi. Ada namanya Hetty Green. Hetty Green ini telah tercatat dalam sejarah Amerika sebagai orang paling pelit, bukan orang paling apa namanya baik ya atau paling pemberi ya, orang paling pelit terbesar di mana? Di Amerika itu ya, orang paling pelit, tetapi dia sangat kaya loh, luar biasa ya. Ia meninggalkan harta yang bernilai lebih dari 100 juta dolar. Nah, 100 juta dolar itu berapa itu? Kita hitung aja itu. Satu rumah ini kali duitnya itu ya. Nah, ketika meninggal pada tahun 1916 ya, kita belum lahir di situ ya. Ada yang sudah lahir di situ? 1916 ya, ibu kita lah ya, sudah lahir ya. Udah belum juga ya. Ya, belum ada yang lahir di situ. Ya. Nah, semasa hidupnya, kita perhatikan semasa hidupnya apa makanannya? Makanannya adalah bubur gandum. Bubur gandum yang dingin karena pikirnya jika ia memanaskan bubur itu, berarti dia harus mengeluarkan uang. Begitu pelitnya. Jadi dia mau makan bubur karena nanti kalau memasak bubur pasti ya mengeluarkan uang. Jadi bubur yang dingin pun dimakan terus. Jadi ia membiarkan dirinya menderita kelumpuhan sampai akhir hidupnya. Mengapa? Karena terus berjuang untuk mencari pengobatan secara gratis. Dia ada duitnya, tapi mencari pengobatan secara gratis. Itu. Masih ada seorang seperti itu sekarang ya. Ditahan sakit, lalu cari obat yang sifatnya gratis supaya jangan mengeluarkan uang. Nah itu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Ini jangan sampai dikatakan, adakah sekarang ini masih sama dengan Hetty Green? Dengan orang Kristen pada sekarang ini masih ada nggak? Ya, ada nggak? Di antara kita ada nggak? Nah, dia kaya, tapi dia tidak menikmati kekayaannya. Itu, ya. Justru mati di dalam penyakit stroke, ya. Padahal dia punya uang untuk berobat. Sayang uangnya itu disimpan-simpan terus. Nah ini, kalau dia kaya tapi tidak menikmati kekayaannya, ini tragis sekali. Nah sekarang kita pun harus sadar bahwa kita juga memiliki kekayaan rohani, bahkan lebih besar daripada kekayaan yang dimiliki oleh Hetty Green. Nah, pertama kita harus sadar apa kekayaan kita, berkat rohani kita. Lalu kedua, kalau kita sudah sadar bahwa kita punya kekayaan rohani, maka kita harus menikmati kekayaan rohani itu. Ya, begitu. Jangan sampai kita mati tanpa kekayaan rohani. Ya, oke. Jadi orang-orang yang hidup berkelimpahan secara materi ataupun jasmani belum tentu dia kaya secara rohani. Tapi kita yang kaya rohani dan bisa saja kemungkinan menikmati kekayaan jasmani. Oke, sekarang kita masuk ke observasi. Ya, observasi ya. Ini mulai diskusi ini bersama-sama karena ini bukan khotbah ya. Yuk. Ya, kita baca tadi ayat yang ketiga. Dari ayat yang ketiga dari Efesus ini,
Ada pertanyaan begini, coba kita perhatikan ayat ketiga ya. Kita masuk ke tiga, temanya aja kekayaan orang yang terpilih. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan ada kata-kata kekayaan tadi diulang berulang-ulang di situ, beberapa kali diulang oleh Rasul Paulus ya. Kita perhatikan di sini di ayat ketiga. Nah, coba baca lagi ayat ketiga. Siapa yang siap baca? Ya. Nah, pertanyaan di sini, apakah yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang percaya? Menurut ini? Ya? Ya. Ya, yang dikaruniakan apa? Berkat rohani di dalam surga. Nah, ini luar biasa ini. Semua orang, agama, keyakinan pasti mengajarkan namanya surga. Nah, tadi pagi saya baru nonton YouTube tentang surga. Ternyata di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya adanya surga. Itu mitos katanya. Ya, itu hanya cerita dongeng. Tidak ada surga. Ya kalau dunia ini sudah selesai saja. Begitu. Luar biasa itu ya. Nah, tapi di sini Paulus mengatakan sangat jelas segala berkat rohani di surga. Nah, tak lama lagi kita akan memperingati akan kenaikan Yesus ke surga. Kan ada ya di Kisah Para Rasul. Artinya kalau dikatakan kenaikan Yesus ke surga berarti surga itu ada. Ada. Jadi tujuan hidup kita itu bukan di dunia ini, tapi tujuan hidup kita itu adalah terakhirnya apa di surga. Makanya kita pastikan dalam kehidupan sementara ini kita sudah pasti memiliki keyakinan belum bahwa kita masuk surga. Disitulah kita akan menemukan kekayaan. Tapi kekayaan itu sudah diberitahukan kepada kita hari ini, ya. Di suatu kita masih hidup di dunia ini, ya, bahwa kekayaan kita itu luar biasa dikatakan berkat rohani di dalam surga. Ada kata dulu. Segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakan kepada kita di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus. Ya, itu luar biasa. Lalu kita perhatikan lagi. Mari kita selidiki apa saja berkat-berkat rohani itu. Apa saja berkat-berkat rohani yang dikaruniakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi berkat rohani itu dikaruniakan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti ini Trinitas ya. Berkat apa yang kita terima dari Bapa, berkat apa yang kita terima dari Anak, berkat apa yang kita terima dari Roh Kudus, ya. Dari Roh Kudus. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dimulai dari ayat ketiga sampai ke-6. Kita perhatikan bersama-sama. Berkat rohani yang kita terima, kita baca mulai dari ayat yang keempat. Ya. Sebab, silakan. Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, sampai di situ. Dari ayat 4 ini pertama kekayaan kita terima dari Allah apa? Dari Bapa apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat. Hah? Selidiki Alkitabnya baik-baik. Hah? Allah telah memilih. Ya. Dia Allah, itu berarti itu menunjuk kepada Bapa, pribadi yang pertama. Dia Allah, Bapa. Pertama kita ini sudah dipilih. Kapan dipilihnya? Luar biasa, sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Hebat nggak? Luar biasa. Ya, luar biasa. Sebelum kita lahir di dunia ini sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Sudah ada dalam pilihannya Tuhan. Makanya banyak orang yang dipilih, banyak yang tidak. Orang yang mati tanpa Kristus itu berarti orang yang tidak dipilih. Ya. Nah, tapi kita yang sudah di dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang dipilih. Kalau kita menyadari, kita ini layak nggak untuk dipilih? Layak nggak untuk dipilih? Tidak. Mengapa nggak layak dipilih? Karena kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang bejat, ya, orang-orang yang jahat, melakukan pelanggaran. Kita nggak layak dipilih sebenarnya, ya. Sekalipun ada orang berusaha untuk berbuat baik, tetap ada dosa, ya, ada dosa.
Nah, ini kekayaan kita yang pertama. Ya. Nah, orang senang dipilih menjadi idola, dipilih menjadi orang yang terbaik, dipilih menjadi presiden, dipilih menjadi gubernur, dipilih menjadi orang yang terkenal. Orang senang itu di dunia ini, senang banget pasti. Tapi bagaimana kalau kita sudah mengetahui kita dipilih oleh Tuhan, senang atau tidak? Hanya si Rita yang senang. Rita Tari. Yang lain ya senang. Senang atau senang? Ya. Saya sangat senang karena itu menentukan kehidupan kita hari ini sampai hari esok. Ya, jangan sampai kita di antara kita ini hanya orang Kristen tapi orang Kristen yang tidak dipilih. Itu ya. Itu dipilih oleh Bapa. Wow, luar biasa. Ya, kita lanjutkan di ayat kelima. Kita perhatikan lagi. Jadi kita dipilih, katakan di situ supaya kita hidup dan tidak bercacat ya. Berarti tujuan Tuhan Bapa memilih kita itu kekayaan kita pertama supaya kita hidup kudus, ya, hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Oke, ayat kelima. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Oke, kekayaan yang kedua apa? Berkat rohani yang kedua. Menjadi anak-anaknya. Ya, kita menjadi anaknya. Hebat ini. Jadi ia telah menentukan kita dari semula. Ia ini menunjuk kepada Bapa ya. Yang pertama, ia telah menentukan kita dari semula. Oleh Yesus Kristus kita menjadi anak-anaknya. Nah, ini kekayaan kita. Kita dipilih dalam Bapa, dipilih oleh Bapa di dalam Yesus. Gitu ya. Untuk menjadi anak-anaknya. Nah, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Orang bisa senang menjadi anak presiden. Orang bisa menjadi senang jadi anak pejabat. Pasti senang. Mengapa? Karena ada jaminan apa? Ada jaminan apa? Jaminan fasilitas. Jaminan hidup melimpah dengan materi. Nah, itu biasanya kalau sudah menjadi pejabat bisa 7 keturunan menikmati itu. Ya kan? Ya, bisa jadi keturunan menikmati. Tapi hanya menikmati di dunia. Akhir hidupnya binasa. Ya, binasa. Buat apa semuanya itu kalau akhirnya binasa, ya? Tapi di sini kita perhatikan, kita dipilih anaknya. Jadi bukan anaknya pejabat, bukan anaknya presiden, tapi kita anaknya siapa? Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan Yesus. Anaknya Bapa. Maka kita panggil dia Bapa. Mengapa? Karena kita punya hubungan. Hubungannya apa? Hubungan antara Bapa dengan anak. Dasar hubungannya apa? Dasar hubungannya apa? Darah Kristus yang baru kita peringati di Jumat Agung itu. Ya. Nah, itu jadi bukan darahnya orang tua kita, bukan hubungan darah orang tua tapi hubungan darah karena darah Kristus. Kita dipersatukan menjadi anaknya atau menjadi anaknya, yang menjadi anaknya. Itu luar biasa. Jadi menjadi anak-anaknya. Di sini kan dibuat di sini kata anak-anaknya berarti bukan hanya orang tertentu, bukan hanya satu orang. Ya, ini kata jamak berarti banyak orang. Ya, banyak orang. Ya, Tuhan memilih itu bukan dipaksa. Dikatakan dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Jadi bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memiliki kita. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama tadi kita jangan lupa dipilih, ya. Kemudian yang kedua kita menjadi anaknya. Sekarang kita perhatikan lagi berkat rohani yang lain. Oke, ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia dan dikasihi. Ya, kekayaan yang ketiga apa? Kita ini apa? Dikatakan di situ. Iya, dikasihinya. Sudah dipilih, dijadikan anaknya, dikasihi pula. Perhatikan nih. Dikasihi. Makanya sifat anak-anak Tuhan itu pasti mengasihi. Karena di sini dikatakan dikasihinya. Ini kekayaan kita. Ya, dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Berarti kekayaan kita dalam Kristus, kita dikasihinya seperti Yesus mengasihi kita,
Ya, demikian Bapa mengasihi kita, demikian Roh Kudus mengasihi kita. Nah, itu dikasihinya. Ini kata dikasihi di sini sebenarnya kalau diartikan secara bahasa aslinya ya, itu gini. Suatu penyatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Begitu. Suatu apa namanya tidak akan pernah bisa luntur gitu. Kasih itu tidak akan pernah luntur. Kalau kasih manusia kan sering luntur kan? Ya. Jadi seperti apapun manusia yang telah dipilih oleh Tuhan, kalau sudah dipilih oleh Tuhan, kasih Tuhan itu tidak luntur karena dia jatuh dalam dosa, tapi Tuhan akan tarik akan dipelihara, dijaga gitu. Ya. Itu kasih Tuhan. Selalu diterima. Hari ini berbuat dosa datang kepada Tuhan sungguh-sungguh diampuni. Gitu kan? Gak pernah luntur gitu. Karena kasih Tuhan itu bukan tergantung kepada kita, tapi bergantung kepada Tuhan. Ya. Nah, ini kita perhatikan itu kasih Tuhan yang hebat yang luar biasa. Tidak ada kasih seperti itu di dunia ini. Tidak ditemukan sama siapapun, tidak ada. Manusia biasanya itu mengasihi karena dikasihi gitu, ya. Tapi kalau Tuhan mengasihi bukan karena pertama kita mengasihinya, enggak. Kita dikasihi, ya dikasihi ya karena memang dia mengasihi, bukan karena sesuatu yang dilihat dari kita. Nah, kalau kita lihat nanti di kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 ya, pasal 5, coba Roma 5 ayat 5, coba Roma 5 ayat 5 kalau tidak salah. Ya. Coba baca dulu. Roma 5 ayat ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus dan telah dikaruniakan kepada kita. Iya. Jadi pada saat kita percaya kepada Kristus sekaligus dikaruniakan kepada kita Roh Kudus, dan saat itu juga langsung dikaruniakan apakah? Kasih. Itu. Makanya tidak ada alasan sebenarnya bagi orang yang percaya tidak mengasihi. Kalau ada orang menyatakan diri sebagai orang percaya dan hamba Tuhan tapi tidak hidup di dalam kasih, ya evaluasi lagi, ya. Benar nggak kita ini sudah punya Roh Kudus? Orang punya Roh Kudus pasti mengasihi, ya, pasti mengasihi. Oke, ini kekayaan kita ketiga ya, dikasihinya. Oke, kita lanjut dengan ayat ke-7. Ayat ke-7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, lihat ke-7 ini apa berkat rohani yang kita terima? Ya? Hah? Pengampunan dosa, yaitu beroleh penebusan pengampunan dosa. Coba itu dipilih, ya menjadi anaknya, dikasihinya, lalu dosa kita diampuni. Luar biasa, menurut kasih karunia-Nya kita diampuni. Tadi saya katakan satupun manusia di dunia ini tidak layak untuk diampuni, tetapi Tuhan mengampuni kita. Ya, Tuhan menerima kita apa adanya. Nah, ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Darah Kristus. Tadi saya bilang tadi tuh. Kita panggil, siapa yang bisa layak memanggil Tuhan itu Bapa? Ya anak-anaknya. Lalu dasarnya kita menjadi anaknya apa? Dasarnya kita bisa menjadi katakan sebagai anak, sehingga bisa panggil dia Bapa. Yaitu hubungan darah. Yaitu apa? Darah Kristus. Jadi darah Kristus itu yang menyatukan kita dengan Bapa sehingga kita menjadi anaknya. Maka hanya mereka yang sudah percaya kepada Kristus lah yang bisa panggil Tuhan itu Bapa. Ya, Bapa. Bapa itu berarti suatu hal yang sangat-sangat dekat dengan kita. Ada menyatu dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah mengecewakan. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Dia Bapa yang tidak pernah tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau Bapa di dunia ini seringkali mengecewakan, tidak bertanggung jawab. Tapi Bapa kita di sorga selalu Bapa yang mengasihi kita kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Amin. Oke, nah ini. Jadi itu. Lalu kita perhatikan lanjut ke 8. Ke 8. 8 dan 9. Ya, 8 dan 9. Coba perhatikan, baca. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula
telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ya, dari dua ayat ini apa yang kita perhatikan di berkat rohani yang kita dapatkan? Ya? Hah? Apa? Apa? Menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Coba diperhatikan lagi, diperhatikan. Kan ada kata dilimpahkannya, berarti diberikannya. Ya, dilimpahkannya berarti ada pelimpahan dari Tuhan kepada kita. Apa yang dilimpahkan? Hikmat dan pengertian. Namanya pemberian, dilimpahkannya hikmat. Ya, hikmat itu dibutuhkan banyak orang. Ada hikmat dunia, tapi hikmat kita adalah hikmat surgawi. Kalau kita bisa mengerti Tuhan, tahu Tuhan, itu bukan karena kecerdasan kita dari dunia ini, tapi kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa Tuhan mengatakan, di kitab lain mengatakan, bagi mereka yang menolak Kristus sebagai Tuhan, tidak mengenal Roh Kudus, mereka adalah bodoh dalam pengertian dunia ini. Maka dikatakan, bagi mereka yang menolak Yesus, itu adalah sesuatu mereka tidak mampu mengerti, memahami. Bahkan kalau diajarkan tentang Roh Kudus, itu satu kebodohan buat mereka. Ya, jadi tidak diberikan kepengertian. Jadi bersyukur kepada kita ini diberikan hikmat dan pengertian. Itulah kekayaan yang hebat, yang luar biasa. Ya, nggak mungkin seorang bisa mengerti siapa Tuhan tanpa hikmat Tuhan. Tidak mungkin seorang bisa mengerti Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan pengertian. Itu harus kita pahami. Ya, nah jadi diberikan. Nah, lalu kita perhatikan lagi ya, di ayat 9, dia 9. Apa kekayaan kita di situ? Ya. Kekayaan kita yang selanjutnya apa? Ayat 9. Menyatakan rahasia. Ayat 9 menyatakan iya. Ia di sini sudah menunjuk kepada Kristus ya. Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Ini sesuatu yang tersembunyi tadinya bagi manusia, siapa itu Tuhan, sekarang menjadi terbuka. Bisa kita kenal. Kita kenal di dalam siapa? Di dalam Kristus. Makanya barang siapa mengenal Kristus pasti mengenal Bapa. Barang siapa mengenal Kristus pasti mengenal Roh Kudus. Itu tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus, Bapa dan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau orang mau mengenal Tuhan dengan benar, kenallah Yesus. Ya lagi, kalau orang mau mengenal Tuhan dengan benar, kenallah Yesus. Kalau orang tidak mengenal Yesus, maka dia tidak pernah mengenal Tuhan dengan benar. Ini harus disampaikan itu. Ya, berarti mereka mendirikan keyakinan sendiri, ajaran sendiri, surga sendiri. Ya, ya. Nah ini kita perhatikan. Dan ini luar biasa, menyatakan rahasia. Tadinya itu adalah sesuatu yang rahasia, tapi sekarang tidak rahasia lagi, tidak misteri lagi bagi kita. Kita sudah mengenal Bapa di dalam Yesus. Kita sudah mengenal Roh Kudus di dalam Yesus. Ya, itu dan itu dilakukan Tuhan kerjakan menurut kerelaannya. Ya, dan dikatakan di situ, perhatikan ayat yang di ayat 9 yang dikata, yaitu rencana kerelaannya dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Luar biasa. Sudah ditetapkan. Sekarang kita lanjutkan ayat 10, 11. Masih kita lihat kekayaan rohani. Ayo. Ayat 10, 11 baca. Sebagai persiapan kebenaran waktu disatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Rasakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, dan di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Oke. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-10 sekarang. Ya, sebagai apa persiapan waktu itu mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala, ya, di dalam Kristus sebagai apa? Kepala dari segala sesuatu yang di sorga maupun di bumi. Perhatikan tuh. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan yang itu apalah? Dikatakan itu apa? Dikatakan menjadi apa?
kepala segala sesuatu. Perhatikan sini. Sebagai persiapan kegenapan waktu, ini untuk mempersatukan kita. Dipersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Itu luar biasa ya. Nah, tadi kita perhatikan, aku katakan dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus lagi, di dalam Kristus. Karena di dalam dialah, di dalam Kristus, mendapat bagian yang dijanjikan. Nah, kita ini berkat rohani yang berikutnya apa? Menerima janji-janji Tuhan. Janji keselamatan, janji pemeliharaan, janji kehidupan yang lebih baik. Ya, janji Tuhan. Itu sudah diberikan kepada kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Bahkan dikatakan di bagian itu segat dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Semuanya menurut keputusan dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, ayat yang ke-12. Tadi udah dibaca belum? Belum, baca ayat 12. Ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan-Nya. Ya, nah ini berkat rohani, kita perhatikan di sini. Yaitu dikatakan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Jadi kalau kita memuji Tuhan bukan karena kehendak kita, tapi kehendak siapa? Tuhan. Jadi hidup kita ini adalah untuk pemulihan bagi nama Tuhan, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Untuk itulah kita dipanggil dipilih menjadi anaknya, dipilih menjadi anaknya, ya, supaya kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Oke, sekarang kita mau perhatikan di dalam Roh Kudus ya, di dalam Roh Kudus, kekayaan kita dalam Roh Kudus. Coba kita baca dulu, mulai dari ayat 13 sampai 14 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dinyatakan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, apa kekayaan kita di ayat 13 ini? Ya, dimateraikan oleh Roh Kudus. Hebat, luar biasa ya. Materai itu tahu tujuannya apa materai biasanya? Materai, biasanya materai yang kita pakai. Untuk apa biasanya dikasih materai di surat itu, surat pernyataan, surat perjanjian, apa itu? Hah? Fungsinya apa? Tidak boleh diganggu gugat, berarti apa? Sah, pemiliknya sah. Yang dituliskan situ itulah pemiliknya yang sah, itu kan? Distempel lagi, ya itu. Artinya di sini materai kita ini sudah disahkan oleh Roh Kudus menjadi milik siapa? Milik Tuhan. Jadi dimateraikan oleh Roh Kudus. Kalau sudah dimateraikan, itu nggak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hari ini kita anak Allah, besok jadi anak setan. Kan? Itu nggak bisa berubah. Itu kan? Hari kita menjadi anak Allah, besok menjadi anak malaikat. Tidak bisa. Tetap anak Allah aja. Ya, dia yang dipilih, dikasihinya. Itu luar biasa. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikan ini sudah terjadi ya. Nah itu Roh Kudus, ayo kita lihat lagi kekayaan ayat 14. Ayat 14. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ya, kekayaan kita berikutnya apa? Hah? Ya, kita ini adalah milik Tuhan. Hebat, luar biasa ya. Kita ini milik Tuhan untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita ini miliknya Tuhan, tidak miliknya siapa-siapa. Kita ini selain miliknya Tuhan. Ya, bersyukurlah bahwa kita ini adalah miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Apa yang dimiliki Tuhan berarti harus menjadi milik kita. Tapi harta orang lain tidak boleh menjadi milik kita. Tapi harta Tuhan bisa menjadi milik kita. Gitu. Ya, ini luar biasa. Kalau di Papua itu, terutama pegunungan sana, Wamena itu, kalau orang-orang pendatang ke sana, mengapa punya toko dibuat jeruji begini? Karena mereka meyakini apapun yang ada di lingkungan itu punya orang lain miliknya, gitu, miliknya. Nah, jadi nggak boleh ketika mereka ambil, ya ini milik kami karena ini kampung kami, itu, ya. Nah, jadi itulah yang melatar belakangi sehingga dibuat
uji besi supaya membeli itu dari luar, gitu, ya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak perubahan, ya. Begitu, tidak boleh. Tapi apa yang menjadi milik Tuhan menjadi milik kita. Oke. Nah, sekarang observasi terakhir kita lihat bagaimana caranya seorang mendapatkan berkat rohani. 11-12 kita mundur. 11-12. Bagaimana kita supaya mendapatkan berkat rohani? Bagaimana? Supaya berkat rohani itu menjadi milik kita. Caranya bagaimana mendapatkan itu? Caranya bagaimana? Sudah jelas di situ dikatakan apa? Kita harus di dalam Kristus. Ya, ini kan aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Nah, kalau kita mendapatkan bagian yang dijanjikan itu adalah berkat rohani, pastikan kita sudah di dalam Kristus. Maka kita akan menerima bagian itu. Ya. Nah, lalu kita perhatikan di ayat 12. Ayat 12. Ya. Yuk, ayat 12. Apa? Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh apa? Berharap kepada Kristus. Nah, supaya kita memperoleh kekayaan itu atau di dalam menerima berkat itu, berkat rohani itu, ya kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tahu nggak orang yang berharap? Nah, tahu orang yang berharap itu tidak pernah apa? Tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Ya, kalau orang misalnya menunggu seseorang janjian, misalnya di halte bis sudah di haltenya panas, banyak orang, bau, harus menunggu di situ, janjian, kira-kira bosan nggak? Bosan nggak? Udah janjian tapi kok nggak tepat waktu. Terlambatnya mungkin bukan hanya 10 menit, 15 menit, tapi apa? Dari perjanjian satu jam aja kita nggak usah 1 jam lah. Ya 15-20 menit, aduh lama banget sih, udah bersungut-sungut, udah marah-marah, di mana sih jadi tidak gitu kan? Itu berharap untuk dia datang, tapi kita paksakan karena memang harus janjian dan ada penting, kita tak berharap. Dalam pengharapan kadang-kadang ada keputusasaan, tapi dalam Tuhan tidak seperti itu. Ya, ya berharap itu tidak pernah berhenti sampai kita mendapatkannya. Kalau dikatakan memperoleh keseluruhnya, maka kita katakan memperoleh keseluruhan yang tadi dikatakan. Bukan sekarang kita peroleh seluruhnya itu, nanti kalau kita sudah masuk ke surga. Ada di surga. Luar biasa ya. Nah, itu caranya. Nah, jadi boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Itu. Kita harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan sehingga berkat rohani bagi kita. Sekarang pertanyaan interpretasi. Sekarang coba mengapa Paulus bersyukur kepada Allah di Efesus 1:3? Mengapa Paulus bersyukur kepada Tuhan? Di ayat yang ketiga itu. Mengapa? Karena Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani. Ya. Jadi Paulus bersyukur, jadi kata apa ini? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, kata terpujilah itu sebenarnya kata bersyukur. Ya, dalam pujian itu dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena ya dikaruniakan segala berkat rohani. Ya, berkat rohani sudah disebut tadi, berkat rohani itu. Nah, selanjutnya di ayat 11-12 tadi sudah dibaca, mengapa hanya di dalam Kristus seorang mendapatkan berkat itu? Mengapa? Ayo. Mengapa hanya di dalam, berarti hanya ini, tidak dari tempat lain. Hanya di dalam Kristus seseorang bisa mendapatkan berkat rohani itu. Mengapa? Tadi saya sudah disebut tadi. Mengapa? Karena di dalam Kristus mendapatkan bagian yang dijanjikan. Oke. Mengapa hanya di dalam Kristus? Nah. Kristus tidak ada. Hanya di dalam Kristus sudah begitu. Ya, kalau kita katakan hanya di dalam Kristus berarti kita tidak mendapatkan itu berkat rohani di tempat lain. Hanya dalam Kristus, betul ya? Nah, perhatikan itu. Aku katakan dalam Kristus karena di dalam Dialah, di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus mendapat bagian yang dijanjikan. Ya, yang kami dari semula ditentukan untuk apa? Menerima bagian itu sesuai dengan masalah di dalam segala sesuatu, bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kalau kita ambil satu kesimpulan di sini, mengapa hanya dalam Kristus? Karena memang sudah ditentukan oleh Tuhan, sudah ditentukan oleh Bapa dari semula.
Dari kata semula itu bukan awal kita menjadi orang Kristen, tapi awal dari kehidupan dunia ini. Gitu loh. Itu kata semula itu, kata arke berarti sebelum dunia dijadikan. Itu sudah ditetapkan dalam Kristus. Jadi kalau Yesus jadi juru selamat itu bukan pada saat dia mati di kayu salib maka dikatakan sebagai juru selamat, atau bukan dia pada saat dia bangkit, tapi sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit dia sudah menjadi juru selamat. Ya, juru selamat. Ya, dia menjadi memberikan jaminan keselamatan itu sudah ditentukan oleh Bapa dari semula di dalam Yesus, dan tidak ada di dalam lain. Tidak di dalam agama. Ya, tidak, ya. Nah, ini luar biasa ini. Makanya kita katakan di luar Yesus manusia binasa. Tuh, jadi di luar Yesus manusia bisa binasa, tetapi di dalam Yesus manusia selamat, ya. Esok, kalau singkatan dari esok itu apa? Ya, engkau selamat oleh Kristus. Esok katakan lagi begitu. Esoknya engkau selamat oleh karena Kristus. Ya, ya. Oke, sekarang kita pertanyaan terakhir. Apakah artinya berkat rohani bagi orang percaya dijamin oleh Roh Kudus? Apa artinya? Ayat 13-14. Nah, apa artinya? Apakah artinya berkat rohani bagi orang percaya dijamin oleh Roh Kudus? Ya, dijamin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Ayat 13, kalau kita perhatikan kembali 13-14. Mari tetap konsentrasi, sebentar lagi udah mau selesai. Yo, jangan dulu melayang-layang pikirannya kemana-mana. Yuk, selesaikan nih. 13-14. Apa artinya berkat rohani bagi orang percaya dijamin oleh Roh Kudus? Berkatnya itu pasti. Terus ada jaminan. Oke. Oke. Apalagi? Ya, itu ada kata-kata kunci di situ kalau kita perhatikan sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jaminannya pertama karena kita mendengarkan firman, ya. Kemudian kita percaya, ya kan? Ya, lalu dimateraikan. Ya, lalu dijanjikan, ya, dijanjikan. Itu namanya menjadi suatu jaminan. Bahkan kita dikatakan di sini menjadi apa? Milik Allah, ya, milik Allah, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Nah, itu artinya berkat rohani bagi orang percaya dijamin oleh Roh Kudus, dijamin. Artinya kalau dijamin itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang pasti. Jadi tidak mudah-mudahan seperti yang lainnya, tapi kita ini dijamin. Sekarang masuk aplikasi rohani, aplikasinya, penerapannya. Ini kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana pemahaman saudara tentang kekayaan rohani dalam Kristus selama ini? Yuk. Silakan mulai dari yang ini loh. Maksud saya sebelum kita masuk ke sini ya, apa yang menurut kita ini orang yang kaya rohani? Mengapa kita mengatakan kita kaya rohani? Apa yang kita ya? Nah, kan selama ini, coba nih, selama ini berarti kan belum. Kan bagaimana pemahaman saudara tentang kekayaan rohani di dalam Kristus selama ini? Kalau selama ini sudah sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, ya nggak apa-apa juga. Ya? Ya? Kamu kaya di dalam Kristus. Apa selama ini yang kamu anggap kekayaanmu di dalam Kristus? Dalam Tuhan? Ya, seperti ibu sudah dipilih menjadi anaknya. Oke. Werlin. Werlin. Apa? Widar, salah mulu. Widar. Seperti yang dikatakan yang pertama telah menjadi anak-anaknya, dikasihinya, ditebusnya, dan diberikan pengertian hikmah. Ya.
Ya, itu syukurlah kalau itu memang sebelumnya ya. Ini karena kita sudah hari ini membahas itu, jadi kita diingatkan kembali kan. Ya, coba Muru, kekayaanmu apa? Dipilih sama itu ya. Oke, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Yang sifatnya apa rohani membuat kita senang, bersukacita gitu loh ya. Ya, bersukacita. Ya kalau hal yang bersifatnya jasmani yang lain ya orang pun bisa mengatakan hal seperti itu banyak. Ya, oke baik. Itu semuanya yang disebutkan tadi benar betul. Tapi kalau dari saya sendiri, kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya dipercayakan menjadi pelayannya itu kekayaan. Ya, ketika diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman. Itu luar biasa. Mungkin tidak diperhitungkan oleh mungkin tidak diperhitungkan oleh dunia, tidak diperhitungkan oleh manusia, tidak dianggap. Tapi ketika orang berbicara atas nama Tuhan, penyambung lidah Tuhan, nah itu kaya. Karena yang disampaikan firman melebihi dari apapun. Dunia ini kan tidak ada yang kekal. Tapi yang kekal itu apa? Firman. Ya, firman. Nah, pertanyaan di sini, apa yang kita sebutkan tadi di kitab Efesus itu semuanya apa tadi? Kita dipilih. Terus menjadi anaknya, dikasihinya, diampuni, memberikan hikmat dan pengertian. Terus menyatakan rahasianya kepada kita. Ya rahasia ya. Dibukakan rahasia. Kemudian menjadikan kita kepala. Ya, Iya Pak, ayat 10. Oke, terus menerima janji Allah. Ya, ada janji Tuhan. Luar biasa tuh banyak kayanya. Terus kekayaan dalam Roh Kudus. Yaitu kita ini apa? Dimateraikan dalam Roh. Ya, dimateraikan dalam Roh. Lalu dijamin, ya, dijamin. Oke, itu dikatakan sudahkah Anda memilikinya? Sudah. Sudahkah Anda memilikinya? Sudah. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang bagaimana respon saudara ketika saudara tahu bahwa saudara kaya berkat rohani? Bersukacita, bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, bersyukur semua karena Tuhan. Apakah bedanya kekayaan rohani dengan kekayaan duniawi? Kekayaan duniawi bersifat sementara. Kalau kekayaan rohani itu untuk selama-lamanya. Ya, semu dan tetap ya. Oke, baik. Jadi kita perhatikan itu sebenarnya nanti diperhatikan dilihat dari apa? Dari aspeknya ya, sumbernya dari mana? Ya, ciri-cirinya, sifatnya, nilainya, tempatnya, dampaknya. Nah, dari situ kita bisa menentukan perbedaan kekayaan rohani dengan kekayaan duniawi. Ya, kalau kekayaan kekayaan dunia ini berarti berasal dari dunia. Kalau kekayaan rohani itu berasal dari Tuhan. Kalau ciri-ciri orang yang kaya duniawi apa? Biasanya sombong, ya sombong ya. Ya, seperti tadi ada orang kaya mati dalam kekayaan. Jadi itu apa? Dia pelit. Tapi orang yang kaya rohani pelit nggak? Tidak. Nah, kalau ada orang yang dia kaya dikatakan secara rohani tapi dia pelit, nah itu tuh miskin tuh ya. Jadi nggak boleh kita pelitnya. Ya, jadi sifatnya itu sifat mengasihi. Sifatnya tadi semu. Nah, itu kalau duniawi ya. Nilainya apa? Kekal. Kalau rohani. Tempatnya di mana? Di sorga. Kalau rohani. Tempatnya kekayaan dunia di mana? Di dunia. Akan binasa. Akan kita tinggalkan. Dampak kekayaan rohani itu hebat, luar biasa, jangka panjang. Tapi kekayaan kekayaan dunia ini ya selama kita hidup aja, ya kan?
Ya, lemah hidup kalau bisa dinikmati. Nah, sekarang bagaimana menolong sesama yang percaya agar bisa menyadari kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus? Bagaimana? Menolong orang lain. Jadi kita ini jangan hanya kita kaya, tapi kita harus melahirkan orang-orang kaya yang lain. Ya gitu. Orang kaya kaya karena jasmani, materi, itu biasanya karena di sekitarnya dia ada orang-orang yang kaya juga sehingga dia bisa kaya. Kalau semuanya di bawahnya ada orang miskin, nggak mungkin dia kaya. Ya kan? Betul nggak? Kalau orang semua di bawahnya orang-orang bodoh, orang-orang miskin gitu, nggak mungkin dia kaya. Tapi karena ada di sekelilingnya, relasinya, hubungannya, bisnis dan yang lain orang-orang kaya, maka dia kaya. Gitu. Karena sumbernya dari situ. Ya. Nah demikian juga kita. Ya. Jadi kalau kita sudah kaya rohani, kita juga harus menyalurkan kekayaan itu kepada orang lain. Ya. Oke. Jadi ini luar biasa ya. Dikata setiap anggota harus sharing kekayaan rohaninya kepada 2 saudara di dalam 1 minggu ini. Ya, di dalam minggu ini nanti sharing ya. Minggu depan ditanya, sudah sharing belum? Ya, kekayaan rohanimu kepada yang lain ya. Bersaksi ya. Jadi saya dulu lewat KTB kemarin, saya diingatkan kekayaan saya ini bagikan kepada orang lain. Bagikan itu mungkin kalau engkau mahasiswa kepada mahasiswa, kalau ke pemuda kepada pemuda, kalau engkau ibu-ibu kepada ibu-ibu yang lain. Siapapun kita bagikan, supaya mereka tahu, sadar mereka punya kekayaan. Ya, nah oke, ini benar loh ini jangan hanya sekedar diberitahukan tapi nggak dilakukan. Ini kan setiap anggota KTB men-sharingkan kekayaan rohaninya kepada 2 saudara seiman dalam minggu ini. Amin. Oke, jadi minggu depan Tuhan ingatkan saya untuk saya tagih, ya. Oke. Baik, puji Tuhan, sudah selesai kita punya KTB dengan topik kekayaan rohani di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya menjadi berkat. Ini memberkati. Shalom.